Jadi spesifikasi bahan bakar di seluruh dunia ini diatur di dalam yang namanya Worldwide Fuel Charter. Jadi ini adalah kesepakatan dari pabrikan mesin. Jadi bukan pembuat bahan bakar, tapi pabrikan mesin yang mensyaratkan bahan bakar tertentu untuk menghasilkan emisi tertentu. Bahan bakar minyak produksi PT Pertamina ternyata belum semuanya memenuhi standar emisi Worldwide Fuel Charter atau WWFC. Karena itu, jika kendaraan bermotor ingin awet dan memiliki emisi gas buang yang rendah, para pengguna mobil dan sepeda motor harus memakai BBM sesuai rekomendasi pabrikan. Hal itu diungkap pakar mesin dan energi Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Tri Yuswijayanto Zaenuri, dalam diskusi virtual yang digelar gridoto.com. Menurut Tri Yuswijayanto, dari 7 produk BBM yang dipasarkan Pertamina, ada 3 BBM yang belum memenuhi standar emisi WWFC, yakni Premium, Pertalite, dan Solar. Bensin yang masuk kategori 2, 3, dan 4 itu tidak ada yang RON-nya di bawah 91. Jadi adanya minimum 91. Alternatifnya bisa 91, bisa 92, bisa 95, bisa 98, dan seterusnya. Demikian juga di solar. Solar itu kalau kategori 2 atau ke atas, maka minimum setan number-nya itu adalah 51. Lebih tinggi dari itu boleh juga. RON 88 nama RON 90 saya coret. Juga CN48. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita menggunakan regulasi emisi Euro 3 untuk sepeda motor, maka bahan bakar dengan RON 88 sama 90 itu tidak sesuai. Demikian juga kalau kita menggunakan solar Euro 2, itu bahan bakar dengan setan number 48 juga tidak sesuai juga. Dulu kita sering menggunakan perbandingan kompresi itu untuk menentukan RON mana yang cocok atau setan number mana yang cocok. Tapi sekarang ini teknologi kendaraan bermotor maju demikian besar. Kalau kita lihat ada fuel electronic fuel injection, ada supercharger, ada turbocharger, kemudian ada yang dari direct injection ke ruang bakar walaupun itu adalah bensin. Maka kemudian sering angka perbandingan kompresi ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan RON yang harus dipilih. Nah, demikian juga di solar. Ya, dulu memang patokannya perbandingan kompresi, tapi sekarang dengan adanya common rail, dengan adanya turbocharger, malah kemudian juga menjadi ada variabel nozzle gitu ya. Maka angka setan akan menjadi sulit kalau hanya berpatokan dengan perbandingan kompresi. Rekomendasi dari pabrik itu sangat penting. Jadi tolong diperhatikan, tolong dibaca buku manualnya. Tak mungkin juga pabrikan itu membuat rekomendasi yang melawan aturan yang ada. Apa yang terjadi kalau nggak cocok? Maka muncullah apa yang disebut sebagai detonasi, di mana pembakaran tidak terkontrol. Kalau di bensin ada tempat lain yang menyala dengan sendirinya selain busi, sehingga terjadi tabrakan gelombang pembakaran yang akhirnya kita mendengar sebagai bunyi gelitik. Sebenarnya kerugian terbesar itu ketika kita menggunakan bahan bakar dengan kualitas rendah itu adalah kesehatan akibat polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor. Ya, nah kemudian emisi gas buang tadi itu kemungkinan besar adalah karena kita salah memilih bahan bakar. Kita tidak menggunakan bahan bakar yang seharusnya, yang mengikuti regulasi emisi juga. Mungkin teman-teman hanya ngecat transaksinya rendah ketika beli bahan bakar gitu ya, sehingga tampak murah, operasional, biaya rendah.